Ya inilah proses yang sangat menyakitkan. Lo itu lagi ada di fase proses ke depan, mau sepedih-pedih apapun, ya bakalan bukan telat. Waktu itu pembagian rapor di antara kerumunan wali murid di lapangan sekolah. Bapak gue nangis, coy. Dan dia terus menangis dan menangis. Ya benar, kau bisa melakukannya. Aku sedang bertanya-tanya jika menantang itu tidak menyehatkan Squidward. Kau benar sekali. Mungkin kali ini gue gak bakalan ngebahas soal sesuatu yang berhubungan dengan kalian. Ini jurnal kedua gue, dan sebelum lanjut kalian nonton, gue saranin untuk skip. Karena dalam video ini gue cuma bakalan ngeluh aja. Sampai akhir pun kalian cuma bakalan ngeliat gue ngeluh soal hidup gue yang sekarang. Ya gue bakal ngomongin soal masalah-masalah gue. Ya mungkin istilah kerennya gue lagi berada di fase quarter life crisis. Ya sebuah fase pencarian jati diri seseorang ketika dia berada di antara umur 20 sampai dengan 30 tahun. Malam ini gue sempat main tempat kawan gue, dan gue cerita soal masalah gue, soal mimpi-mimpi gue, soal keinginan gue ke depannya gimana. Dan apa kata kawan gue? Ya inilah proses yang sangat menyakitkan. Lo itu lagi ada di fase proses. Dan ketika lo lihat di Instagram, terus media sosial, kalau ada kawan-kawan lo yang berhasil, kalau ada konten-konten yang menampilkan keberhasilan orang-orang, ya udah, itu keberhasilan orang-orang. Dan lo gak bisa kalau cuma ngeliat hasilnya aja. Pasti orang-orang itu juga pernah berproses kayak kita ini sekarang. Ya udah, ke depan mau sepedih-pedih apapun, ya bakalan gue telan. Ya gue bakalan berusaha untuk terus berjalan meskipun pelan, meskipun tertatih, meskipun menyakitkan. Gue bakalan tetap terus berusaha untuk menggapai cita-cita gue, mimpi-mimpi gue. Jadi gue bakalan mulai cerita aja. Umur gue masih 4 tahun waktu itu, dan gue tinggal di Bandung. Mama gue berprofesi sebagai buruh pabrik, dan bokap gue itu karyawan di suatu perusahaan konveksi di Bandung. Nah, di sela-sela kesibukan mama gue, dia pasti selalu nyempetin untuk ngajarin gue soal huruf dan nama-nama binatang. Entah binatang yang ada di laut, di air, ataupun binatang yang ada di darat. Jadi waktu gue masuk ke SD 2006 di kota tempat gue tinggal sekarang, di kota Metro. Jadi ketika anak seusia gue itu belum mengenal huruf-huruf, gue udah kenal tuh sama huruf-huruf, karena memang diajarin sama nyokap gue. Ya itu termasuk kebanggaan gue di masa lalu. Dan gue waktu SD itu kelas 1, ini yang paling gue ingat. Jadi ceritanya gini, waktu SD semester 1 gue itu sempat ranking 1. Jadi momen itu memang momen yang bisa gue banggain lah. Jadi pada waktu itu murid-murid dan walinya itu semuanya berkumpul di lapangan sekolah. Waktu itu pembagian rapor di antara kerumunan wali murid di lapangan sekolah. Bapak gue nangis, coy. Bapak gue terharu. Dia masih gak percaya kalau anaknya itu ranking 1. Secara di SD gue dulu, itu yang masuk situ orang-orang yang elit. Sedangkan keluarga gue itu keluarga yang merasa cukup. Sementara yang lainnya itu orang-orang elit, orang-orang kaya semua. Ya bokap gue terharu dong, anak laki-laki pertamanya bisa ranking 1. Ya inilah kenangan yang paling berharga buat gue. Ya gue ngerasa, wah anjing, gue dulu pintar banget ya. Gue dulu nurut banget sama orang tua, makanya gue bisa pintar. Tapi uniknya gue itu gini, setiap kali gue ngerasa puas dengan pencapaian gue, selanjutnya pasti gue ngalamin penurunan prestasi. Terbukti di semester 2 kelas 1 gue gak bisa mempertahankan trofi juara kelas. Yang gue pahamin dari diri gue sendiri itu sebenarnya ketika gue berhasil mencapai sesuatu,
gue bakalan sombong dan nganggap enteng semua hal. Itu bukan cuma momen waktu gue SD doang. Di momen-momen lain, di masa-masa lain, misalkan ketika gue kuliah, gue ngerasa puas dengan apa yang gue miliki, dengan apa yang gue ketahui. Ketika gue mengetahui sesuatu, gue bakalan nengok itu ke atas. Itu yang gue sadari hari ini. Dan gue inget apa yang pernah dibilang sama Umar bin Khattab. Ada tahapan ketika orang-orang itu belajar suatu ilmu. Yang pertama, mereka bakalan sombong. Misalkan gue baru tahu suatu ilmu, dan sebenarnya satu ilmu itu cuma pengetahuan dasarnya aja. Dan gue nganggap diri gue itu udah mengerti segala sesuatu, padahal gue cuma tahu dasarnya aja. Dan bisa jadi pun dasarnya gue nggak terlalu memahami, tapi gue udah bisa sombong. Gue tahu nih soal A, lu nggak tahu kan? Gue tahu nih soal B, lu nggak tahu kan? Terus tahap kedua, tawadu. Mereka yang sudah mengetahui banyak pengetahuan dan ilmu, itu pasti akan bersikap tawadu, akan rendah hati dan mulai bijak menyikapi segala masalah atau persoalan yang ada. Tahap yang ketiga, orang yang berilmu itu akan tahu bahwasanya dia tidak tahu apa-apa. Semakin dia banyak tahu, semakin dia mempelajari banyak ilmu A, B, C, D, E, F, G sampai Z, dia bakalan tahu bahwasanya apa yang dia tahu itu sebenarnya hanya buih yang ada di lautan. Jadi sebenarnya apa yang gue keluhin? Gue ngerasa kalau hari ini pencapaian gue cuma ya segini-segini aja. Mungkin karena gue terlalu sombong dan gue terlalu menutup diri dari pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya ingin ditransfer oleh orang lain ke gue. Setiap kali gue datang ke suatu circle, gue pasti selalu bawa gelas yang penuh. Dan gue selalu berusaha untuk ngisi gelas-gelas mereka yang gue anggap kosong. Padahal gue nggak tahu gelas mereka itu sebenarnya kosong atau enggak. Inilah yang lo orang dapat kalau lo orang ngeliat video gue sampai akhir. Apalagi gue udah kemakan sama konten yang ada di Instagram. Umur 25 lo harus udah punya duit segini. Umur 25 lo harus udah punya rumah, harus udah punya mobil, harus udah punya istri, harus udah punya anak. Umur 27, umur 29, umur 30 lo harus udah punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Dan ternyata gue cukup sering melupakan faktor keberhasilan dalam hidup gue. Faktor X, Tuhan Yang Maha Esa.